saya sudah kabari Kak Sufi, bantu saya. Karena saya bukan seorang pendeta. Mereka semua siap. Tiba-tiba terjadi kisruh seperti ini. Mereka ngomong, roti hidup, maaf. Saya tanya kenapa? Saya nggak lanjut belajar Alkitab. Saya tanya kenapa? Ini kisruh yang terjadi ke Kristenan. Saya mundur ke belakang bukan 1 langkah, tapi 10 langkah. Nah, inilah penyebab mereka undur 10 langkah ke belakang. Bukan siapa-siapa yang membuat mereka undur, tapi kita Kristen sendiri. Terserah pilihanmu nanti di mana. Mau di Ortodoks, mau di Katolik, mau di Protestan. Yang penting Tritunggal. Pengajaran doktrin nanti dari gereja tersebut. Kenapa di dalam penginjilan saya nggak selalu membawa doktrin dan dogma? Karena kalau orang tersebut nanti dia masuk ke gereja yang dia pilih, salah dengan doktrin saya jadi kambing hitam. Saya bisa dikatakan sesat. Makanya saya ada beberapa kali teman-teman dalam diskusi ada yang mau mengambil keputusan untuk belajar, dan ketika dia bicara doktrin saya bilang stop. Karena belum tentu doktrin yang kamu bawa sekarang ini akan sesuai dengan doktrin yang nanti orang tersebut pergi masuk ke situ. Saya tegur. Pak Pendeta Injil juga saya tegur. Pak Tosi juga saya tegur. Pak siapa lagi nih? Kristenesia. Saya tegur. Di saat orang ingin belajar kekristenan dan langsung dibawa ke doktrin, saya bilang stop. Ajari bagaimana Tuhan yang benar. Bagaimana Allah yang benar. Itu saja fokusnya. Nanti di gereja tersebut saat dia katekumen atau saat dia katekisasi, di situ tanggung jawab gereja untuk memberikan paham tentang doktrin dan dogma kepada orang tersebut. Itu intinya. Tapi kalau kita langsung bicara dengan doktrin, matematika, ABC, ekonom dan sebagainya, lah orang kitab sucinya sendiri dia bingung. Apalagi kita menggunakan istilah-istilah teologis yang kita sendiri saja masih pusing. Gitu. Betul. Setuju. Coba tanya Pak Injil, Pak Pendeta Injil, tanya Pak Ran, itu pendeta-pendeta yang sering gabung dengan Roti Hidup. Tanya Pak Harto, tanya Pak Tosi, tanya Pak Erben, tanya Kak Sofi. Gitu loh. Nah, saya secara pribadi bukan mengatakan semua yang Edis katakan itu tidak perlu dikoreksi. Harus dikoreksi. Betul harus dikoreksi. Tapi dengan apa dulu? Bukan dengan cara langsung menyerang membabi buta. Dengan lemah lembut dan sopan santun. Ini yang lain mengatakan seperti itu tidak dipersoalkan. Tapi kalau Edis yang keselio lidah ngomong seperti langsung di mana-mana. Iya. Mari teman-teman kita bergandengan tangan. Tangkap jiwa-jiwa yang guncang imannya dari komalnya Edis. Kita muridkan mereka menjadi pengikut Kristus yang brilian. Gitu. Selamat sore Bro Kiamat, dan juga Bro Ibnu, dan juga Yuli, Audrey. Malam. Selamat sore. Selamat Sore semuanya. Sore. Boleh saya tambahkan, sahabatku Roti? Lanjut. Kita ganti. Lanjut Opung. Dari tadi si Opung belum bicara. Oke, Silakan. Jadi begini ya, siapakah namanya? Itu Ros ya. Saya melihat kamu tidak kredibel. Narasi itu untuk saya yang berpikir luas, bawah rata-rata. Ya, izinkan aku mengatakan sama kamu itu Ros. Nah, 1 Korintus 1 ayat 17 sampai 19. Ketika ada pertemuan-pertemuan jemaat di antara kita harus terjadi,
perpecahan. Untuk apa perpecahan itu? Supaya nyata untuk kita siapakah yang tahan uji. Di dalam dunia pertiktokan yang mengawali perpecahan itu adalah Bim-Bim Skubidu-Bidu, Iskariot, itu awalnya. Sebab makhluk yang dua ini memang lawak-lawak. Karena mereka berdua mencari-cari kesalahan orang. Mereka lupa, mereka juga banyak kesalahan. Tersampaikan kepada Justin. Justin, hati-hati kamu. Kamu mengatakan sesuatu hal tentang Ito Sofiatul dan Edis TV. Saya mau katakan sama kamu, kamu itu manusia kurang ajar. Lapet kau itu. Begitu besar mulutmu mengatakan sesuatu hal tentang pribadi seseorang. Dan kata-kata itu seronok. Renungkan dulu itu malam ini. Pengajaran dari ibumu. Dasar kurang ajar kau itu. Baru tahu saya itu. Sabar ya Opung, Opung bahasanya dikontrol juga ya Opung ya kita di sini. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Saya selalu mengirim kalimat cantik itu ya. Karena bagaimanapun juga saya takut kena report. Tapi bagaimanapun saya harus mengirim kalimat cantik. Namun di situ ada ketegasan. Karena apa? Ini tidak bagus untuk didengarkan oleh teman-teman Kristen. Pak Harto kena report, turun Pak Harto. Ya. Betul kata Yuli, jaga kata-kata. Silahkan Bro Ki Ahmad. Ya, terima kasih Pak Roti Hidup untuk kesempatannya. Ya, jadi setelah bertahun-tahun ya, jam terbang saya di lintas agama, debat dengan Islam, debat dengan Yahudi, BTW yang di roomnya Superboy kalah debat loh sama saya. Islam juga debat, di situ profesional, menggunakan data juga hancur lebur ya di sana. Jadi saya paham betul antara lintas denominasi bagaimana, karena saya juga belajar tentang sejarah gereja, saya juga belajar tentang sejarah keyahudian, dan saya juga belajar tentang reformasi seperti apa. Karena saya 9 tahun saya di sekolah reform ya, dan di situ saya pun belajar banyak hal ya. Jadi ketika ada isu-isu yang seperti ini, saya pun itu melihat itu bukan dengan kacamata kuda, bukan dengan suatu hal yang gelap mata, kemudian segala hal, segala cara itu saya halalkan. Nggak seperti itu. Saya pun ketika mendengar ya narasi-narasi, misalnya Yesus punya Tuhan. Terus tadi dikutip ya, Episkop Daniel mengatakan dalam kemanusiaannya punya Tuhan. Tapi tidak dengan pemahaman, misalnya kemanusiaan Kristus disebut sebagai pribadi manusia, kan tidak seperti itu. Jadi konsekuensi teologinya yang dijelaskan itu berbeda. Karena menjelaskan tentang keilahian dari Sang Firman, ya keilahian yang satu dengan Sang Bapa. Sedangkan ketika saya diskusi nih, contoh sama Pak Erben, beliau mengatakan bahwa Kristus itu juga pribadi manusia. Lah ini hal yang tidak boleh kita campur adukkan nanti. Satu dengan lainnya kita campur-campur. Bahkan saya pun sudah mengkonfirmasi, ada videonya di YouTube, ada juga di VT saya. Saya tanya, Yesus Kristus itu adalah YHWH atau tidak? Seperti yang kita ketahui, Yahweh itu kan sifat kekalnya Allah yang ada dan berdaulat. Dibilangnya apa? Yesus Kristus bukan YHWH. Berarti yang teofani dalam perjanjian lama itu siapa? Bapa. Jadi dibilangnya Yahweh itu hanya Bapa. Itu sangat-sangat statementnya seperti itu loh. Jadi saya kira kalau kita mengkultuskan suatu kesempurnaan gara-gara viewersnya lebih dari Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus kan muridnya cuma 12 plus 70 gitu ya. Kalau viewers YouTube-nya atau apanya lebih besar dari Kristus, apakah artinya buahnya lebih besar gitu daripada Kristus? Jadi saya kira tidak perlu dengan suatu parameter viewers lah, terus kemudian
yang hal-hal yang salah, kemudian penyamaan istilah-istilah, apalagi kalau teologi Islam itu dipahami di dalam kekristenan, itu hal yang nanti salah. Karena definisi robnya Islam saja sama robnya kekristenan itu beda. Dari Tadi sinilah saya nanti mengatakan seperti pisau bro, teologinya tadi itu bisa diuji. Saya kira tahan seperti dulu itu. bro. Tadi saya mengatakan Ya, gimana, seperti Bang? ini. Untuk masalah doktrin dan pengajaran lebih lanjut, ya, itu bukan tanggung jawab kita yang memberikan edukasi, memberitakan kabar Injil baik kepada mereka. Itu adalah tanggung jawab dari gereja-gereja yang nanti jiwa-jiwa baru itu datang ke gereja-gereja tersebut. Iya betul, setuju. Karena ketika saya memberitakan seperti itu, seperti yang Bro Ki Ahmad punya pemahaman atau siapapun pemahaman, itu pasti berbeda dengan pemahaman dari gereja-gereja tersebut. Dan itu akan menjadi titik lemah bagi jiwa yang mencari Tuhan. Nah, saya selalu menggunakan kalimat-kalimat yang sangat sederhana agar orang itu betul-betul memahami dulu siapakah yang dimaksud dengan juru selamat ini. Iya betul. Apakah yang saya ikuti selama ini akan membawa saya berjumpa dengan mendapatkan hidup yang kekal itu. Gitu loh. Untuk masalah doktrin, untuk masalah dogma, itu nanti tanggung jawab gereja masing-masing. Iya. Bukan tanggung jawab kita di Apa? TikTok. Apa Bang Betul. definisi doktrin itu apa? Ya itu kan pengajaran gereja. Loh, definisi doktrin itu ajaran, Bang. Iya, ajaran yang jadi gini, dibangun oleh bapak-bapak kalau- gereja. Mungkin maksud Bang Dengerin, RH dengerin. denominasi mungkin Iya. denominasi. Jadi nanti gini loh bro Ki Ahmad. Nanti kalau saya memberikan pandangan dari teologi Katolik sendiri, yang dia datangi itu bukan di Katolik, yang dia betah di sana bukan Katolik, otomatis menjadi tabrakan. Jadi untuk masalah doktrin dan untuk masalah dogma harus dari gereja tersebut, bukan dari kita. Betul. Karena Berarti kalau yang- dari kita sudah jadi, dengerin dulu bro, dengerin dulu. Karena kalau dari kita, baik kalau yang kita ajarkan itu gereja dari denom tersebut mengajarkan pemahaman seperti yang kita berikan. Karena akan menjadi rantut. Oh ternyata saya mendengar dari roti hidup seperti ini. Saya mendengar dari Ibnu seperti ini. Saya mendengar dari Yuli seperti ini. Saya mendengar dari Ki Ahmad dan Sufi seperti ini. Jadinya dia sendiri bingung. Jadi saya berharap teman-teman ini berikan saja tentang Injil kabar baik itu kepada mereka. Untuk masalah doktrin, ya, itu tanggung jawab gereja masing-masing. Mau itu dia dari Protestan, mau itu dia dari Katolik, mau itu dia dari Ortodok, mau itu dia dari Karismat, itu tanggung jawab gereja. Karena tentu pemahaman dari Bro Ki Ahmad dengan Ibu Sofi tentang doktrin gereja tentu berbeda. Dengan saya pun pasti berbeda, bahkan mungkin berseberangan. Dengan Kak Reda, dengan Audrey, dengan penginjil, dengan Jeremy dan dengan Yuli tentu berbeda. Karena ajaran gereja itu pasti berbeda-beda. Walaupun fokusnya satu kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu intinya di situ. Makanya setiap orang yang mengambil keputusan dari roti hidup untuk untuk mempelajari, mengenal Yesus secara dalam, silahkan kau datang ke gereja yang dekat dengan tempatmu, tapi yang saya harapkan, saya ingin komunikasi dengan hamba Tuhan. Saya pastikan supaya gereja itu jangan sampai dia masuk ke Yohanes. Sampai di situ saja tanggung jawab saya. Nah, yang saya harapkan teman-teman ini juga melakukan hal yang sama. Gitu loh. Ya. Jadi gini Pak Roti Hidup, kalau ada yang narasi Sang Anak dan Sang Roh Kudus itu bukan Yahweh. Yahweh itu kan bicara tentang sifat kekal. Sudahlah Kiamat, Ya. nggak usah dibahas. Gini loh Kiamat, yang menarasikan Menurut seperti Anda itu doktrin atau tidak? Sebentar Kalau Kiamat. ajarannya seperti itu. Kamu masuk ke komalnya Edis itu untuk menjebak Edis. Edis nggak pernah jelasin kayak gitu-gitu ke Muslim. Saya dengerin kok dari bawah cara kamu berdiskusi dengan Edis. Jugul kali ini orang. Ya, dia merasa dia paling benar dan paling pinter.
Emang susah kalau orang udah kesombongan tuh. Saya udah ngalamin kok banyak sama orang-orang kayak begini. Nah, ini yang menjadi rancunya di sini. Iya, Jiwa nggak yang masih ada, baru nggak. mengenal Kristus Bentar sudah lagi. dipaksa untuk lari ke doktrin. Saya sudah mengatakan berkali-kali, doktrin gereja saya dengan gerejanya Yuli tentu berbeda. Berbeda, betul. Setuju. Lah kau paksakan doktrinmu kepada orang yang nanti saya paksakan doktrin dari Dan di luar kiamat itu sesat, dia udah bilang. Dia merasa paling benar. Udah jelas itu, aku aja disesat-sesatin, LAI aja disesat-sesatin sama dia. Jadi mereka ini merasa yang paling pinter. Makanya saya tambahin satu ya motonya dari Pak Edis kemarin. Kalian kalau nggak tahu belajar, kalau tahu ngajar, kalau ngajar jangan sok tahu. Jangan sok tahu kalau sudah ngajar. Saya tuh masih dengerin orang loh, saya tuh masih belajar loh. Saya nggak pernah sok tahu. Walaupun saya tuh sudah ngajar, tapi saya mendengarkan juga orang-orang lain. Saya saja belajar di tempatnya Pak Bambang kok. Walaupun saya tuh orang Protestan, saya bukan orang ortodok. Pak Bambang tuh ortodok. Saya aja mau kok terbuka dengerin. Nah, saya hanya bisa cocok dengan orang-orang yang memang netral dan memelihara kesatuan tubuh Kristus. Makanya Pak Bambang itu nggak pernah mau diajak ke denom ini ke terlalu berat ke salah satu. Dia pasti netral orangnya. Nah, dengan orang-orang seperti ini kita baru bisa bekerja sama. Tapi kok dengan orang-orang yang gue yang paling bener, yang lain sesat, yang lain gue anatema, ya repot kalau caranya kayak gitu. Kami orang Protestan di sini, kalian pun kalau minta tolong apologet ini nggak bisa ke gereja ortodoks. Kalian minta tolong Romo Daniel minta tolong Pak Bambang minta tolong ke kami. Tetap saja orang Protestan yang turun tangan nolong kalian apologet. Ini saya jujur aja bicara, Kak Reda. Betul. Setuju. Gue tahu itu. Kekuatan keuangan kalian nggak ada untuk bisa nolong apologet, saya kasih tahu Anda. Tapi kalian tidak menghormati kami sebagai kami ini orang Protestan, saya dan Bang Edis itu satu gereja. Tapi kalian lecehkan Bang Edis, kalian lecehkan saya. Heran saya sama kalian. Tapi kalau ada apa-apa, kalian seakan-akan kami paling ortodoks, buset. Tapi kalian minta tolong ke Romo Daniel minta tolong ke Pak Bambang minta tolong ke kita. Kok kalian bisa menganatema kita gitu loh, heran saya. Minta tolongnya ke kita. Padahal kami di sini bebas-bebas aja. Pastor saya bahkan kalau kalian ke sini pun kami tolong. Gak harus kalian tuh ke gereja kami. Gak harus kalian tuh ke gerejanya Bang Edis. Kalian mau ke ortodok boleh, mau ke Katolik boleh. Pokoknya asal jangan gereja setan aja sama Saksi Yehova. Nah, heran tuh saya tuh sampai seterbuka itu loh. Pendeta saya sampai terbuka itu loh. Silahkan kalau teman-teman apologet mau bergabung dengan kami di Amerika. Nggak harus ke gereja kami. Kok kalian bisa menganatema kami, merasa Bu Sofi sesat, Edi sesat, minta tolongnya ke kita. Empret kalian memang. Kalau masalah duit aja urusannya ke kita. Urusan duit minta tolong Bu Sofi. besok-besok juga pasti roti hidup sudah disesatkan ini. Bodoh amat. Semua yang bertentangan dengan mereka ini pemegang kunci surga memang paling ortodoks. Coba aja lihat narasinya, dia masuk ke komalnya Bang Edis itu untuk menjebak Bang Edis. Saya ngomongin masalah kayak gitu-gitu ya, masalah YOTFAV itu bukan di komalnya Edis, di luar. Saya ngomong sendiri sama Edis. Saya diskusi sendiri sama Edis. Jadi motivasi kalian datang ke komalnya Bang Edis itu bukan menolong Edis di dalam pemberitaan Injil. Memang menggembosi komalnya dia supaya viewernya turun, tidak ada gift lah. Urusannya kan begitu, sama kayak si Wawan tuh, malah aku nggak denger. Pendapatannya Edis kan turun, emang tujuan kalian kan itu. Makanya saya bilang kembalilah ke motivasi ketika kalian memberitakan Injil. Melayani Tuhan, melayani sesama. Kita ingin Indonesia ini dimenangkan, kita ingin Indonesia ini mengenal jiwa-jiwa, mengenal Tuhan Yesus. Masalah YHWH begini, ucil mana ada yang tahu. Pakai tadi ketika kiamat mengatakan, kan narasi YHWH itu hanyalah Bapa. Ini Edis sudah mengatakan kok Yesus itu Dafar Elohim, firman Allah sebelum dia jadi manusia. Ketika kiamat nanya ke komalnya Edis, coba kamu jelaskan Trinitas. Bang Edis sudah menjelaskan.
Allah yang Esa, dia mempunyai firman yang kekal dan roh yang kekal. Nggak beda dengan yang saya jelaskan. Oh salah itu, ya yang paling benar lu. Udah naik ke surga lu, udah ketemu sama Tuhan, kata Edis. Udah prostonkoneon kau, prostonteon, udah prostonteon kau sama Tuhan, face to face sama Tuhan. Udah bisa dibedah Tuhan, udah bisa jelasin. Janganlah begitu gitu loh. Yang Pak Roti Hidup tadi katakan begini loh, ketika Romo Daniel membuat statement yang sama, Yesus punya Tuhan dan punya Allah. Saya pun membuat statement yang sama, Yesus itu punya Allah. Bahkan orang Buanes pun nggak bisa bantah itu, nggak bisa jelasin. Deking Anes mengatakan Yesus punya Tuhan. Kok kalian nggak protes? Lah Bang Edis itu kan bukan sedang ngajar di STT, bukan menjelaskan. Masa Bang Edis suruh menjelaskan kayak Romo Daniel Biantoro, begini ya Yesus itu punya dwinatur, pada mulanya dia firman bla 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 dalam rahim Maria. Kan Edis bukan ngajar, dia sedang berdiskusi dengan Muslim. Tetapi dengan statement yang sama, kenapa kalian mengatakan Edis itu Sasiova, sesat lah, bla 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 lah. Kok kalian framing ke arah sana? Itu loh pertanyaan kami. Janganlah bersifat begitu. Kalian tuh yang paling ortodoks, paling pemegang kunci surga. Baptisan kami yang paling benar. Di luar baptisan kami sesat di anatema. Kami paling ortodoks, paling rasuli dari garis kerasulan Petrus, bla 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 bla. Buset. Udah dicup kapling surganya, nggak kebagian tempat gue dong ntar. Dia paham tidak Justin yang tadi saya ngomong? Kalau ngajarin doktrin, kalau orang itu datang ke gereja yang doktrinnya tidak sama, ya akan menjadi kebingungan orang itu sendiri. Jadi saya bukan berarti anti doktrin ya teman-teman. Tapi kita di sini kalau bisa usaha semaksimal mungkin. Ya karena Memberikan Katolik sama edukasi. Ortodoks sendiri beda Pak. Ortodoks sendiri, ortodoksnya Pak Bambang dan ortodoksnya Romo Daniel itu sudah beda. Tapi yang saya maksud gini loh, ketika kita berbeda, nggak boleh kita tuh saling, oh kamu sesat, saya yang paling bener. Kok bisa begitu? Hah? Janganlah begitu gitu loh maksud saya. Jadi karakter atau sikap kita dalam berapologet itu harus bijaksana dan wise. Dewasalah dalam bersikap berapologet. Dewasa. Itu yang saya maksudkan tadi loh. Saya sudah nggak mau buka hal-hal masalah kayak gitu ya. Tapi itu yang terjadi kok, fakta di lapangan. Kalian kalau ada apa-apa minta tolongnya ke kami. Sedangkan kami ini Kristen Protestan. Yang kalian sesat-sesatkan. Ortodok nggak bisa turun tangan. Yang kalian katakan pemegang kunci surga ini dan kapling surga ini udah dicup sama kalian. Kalian juga nggak bisa minta tolong ke Romo Katolik, betul nggak? Pak Roti Hidup. Betul. Minta tolongnya ke kami juga yang di Amerika. Emangnya kalau kalian ada apa-apa, Indonesia siapa yang dihubungin? Kalau bukan telepon Bu Sophie. Tuh, betul. Oh iya, terus terang aja itu. Dan kami tidak masalah dengan hal itu. Kami mau tolong kalian. Tapi bijaksanalah dalam berapologet, bijaksanalah dalam bersikap. Naik ke komalnya Bang Edis sesat, naik ke komal saya Bu Sophie sesat. Lah, emangnya lu pemilik kapling surga gitu loh. Janganlah begitu teman-teman. Itu yang mau saya maksudkan, ya. Kalian mau rekonsiliasi dengan Bang Edis, monggo silahkan. Bang Edis bukannya anti kritik dan bukan tidak bisa dikritik. Saya juga bukan anti kritik. Bahkan harus itu, kalau ada sesuatu yang salah harus dikritik. Tapi motivasi kalian mengkritik apa? Janganlah kalian bikin thumbnail Iblis TV. Lalu disamakan, ini narasi Islam, ini narasi Edis. Saya lihat tuh di komalnya Wawan, tiap hari ngomongin Edis. Saya bukannya nggak tahu, saya bahkan menghindari berantem sama mereka dengan cara apa? Tidak naik ke komal mereka loh Pak Roti Hidup. Sebab kalau saya dengerin di bawah, wah emosi kita meningkat, betul nggak? Betul. Sekarang kalau kalian diserang terus, setiap hari diserang terus, ya, kuping kalian tuh pasti panas. Saya saja kemarin Kak Sofi naik di komal Pak Erwin setelah dengar perkataan Justin seperti itu. Saya nggak bisa ngomong, bibir saya gemetar. Sekitar 15 menit kemudian baru saya ngomong itu di komalnya Pak Erwin kemarin.
Bang Edis aja ngomong apa, terserah kalau kalian mau menginjili dengan cara kalian, gak disalahin, silahkan. Kalian mau menginjili dengan bahasa-bahasa teologis, mau jelasin donatur Yesus, monggo, homo usus, monggo. Tapi Bang Edis mengatakan apa? Tapi dari pengalaman saya, kalau kalian jelasin begitu ke muslim, itu gak ada yang bertobat. Justru kalian blunder sendiri jelasin, rumit sendiri akhirnya jelasin. Emang faktanya begitu, saya kasih tahu Anda ya teman-teman ya. Hanya ketika kita itu dibaptis, kalian tanya sama orang-orang muslim tuh, pada waktu mereka belum dibaptis, belum terima Roh Kudus, belum terima Tuhan Yesus, baca Alkitab itu mereka nggak ngerti loh. Kalian dengar nggak itu? Saya dulu baca Alkitab aja nggak mudeng. Kenapa? Roh Kudus itu belum turun atas mereka. Nggak bisa kamu jelasin hal yang jelimet-jelimet itu. Ketika kalian tuh dibaptis, ada selaput yang menutupi mata kita itu dibukakan sama Tuhan, baru kita bisa melihat kemuliaan Kristus. Baru pelan-pelan Roh Kudus itu akan ajar kita. Mereka terima Roh Kudus saja belum, bahkan Roh Kudus itu Muhammad mereka pikir. Lalu kalian mau menjelaskan hal-hal mengenai, Rasul Paulus mengatakan apa di dalam kitab Roma? Mereka baca kitab suci. Zuma itu loh, kurang apa sih Zuma sama Nandar tuh baca Alkitab kita kayak apa? Gak mudeng mereka kalau baca Alkitab kita. Kau mau jelasin kayak apapun tentang doktrin dan dogma tidak akan diterima oleh muslim. Karena mata mereka tuh tertutup selaput. Selaput ini tuh dibuka dulu sama Bang Edis. Itu caranya Bang Edis, dibuka dulu nih selaput nih. Nih kamu tuh juga mentuhankan Muhammad. Kamu juga punya dua Tuhan. Jangan kau malah menggembosi narasinya Edis. Oh, rap yang di Islam itu beda dengan rap yang kita jelas. Beda orang rapnya mereka Muhammad, Tuhannya mereka Muhammad, Tuhannya kita Yesus kok. Ya jelas beda. Tapi apa yang dilakukan Edis adalah satu terobosan di dalam diskusi kita dengan muslim. Muslim mengakui selama saya 7 tahun berapologet, tidak ada satupun apologet yang bisa membuat muslim mengakui bahwa Muhammad juga adalah Tuhannya. Betul nggak teman-teman? Betul. Nggak ada. Kamu mau tanya siapa? Pak Erben aja nggak bisa membuat Pak Erben sama saya menjelaskan Rob kata Tuhan aja. Nggak ada muslim yang mengakui Tuhannya dua selain di komalnya Edis. Itu harus kita akui. Mualaf banyak yang bertobat, muslim banyak yang bertobat, bukan hanya di komalnya Edis ya, tetapi di komalnya Edis juga banyak. Itu nggak bisa kita tutup mata. Mana muslim yang bertobat di komalnya Wawan? Berapa muslim yang bertobat di komal lainnya? Saya nggak mau sebutin merek, nanti nyangkut lagi mereka naik ke sini semua. Iya, karena namanya disenggol langsung naik. Iya. Berapa sih muslim yang bertobat di komal kalian coba? Iya, Kalau cara penginjilannya Wawan, cara penginjilannya Justin itu yang paling benar. Masa jemaat kok perpuluhannya 250.000 dari 7 tahun lalu? 100.000 perpuluhannya dia. Itu berapa ekor? 5 ekor, gak berkembang-kembang. Kalau memang penginjilanmu yang paling efektif, harusnya 7 tahun lalu jemaat lu 5 ekor, sekarang udah jadi 500, paling ke 5.000. Kalau cara penginjilanmu lebih efektif dibandingkan Bang Edis. Lalu kalian framing digembosi Edis ini milik Islam. Sekarang Edis dituduh jadi Islam di komalnya Wawan. Dengar gak kalian narasi mereka akhir-akhir ini? Saya diem aja, Bang Edis diem aja. Pertama udah dituduh Marsion, terus kedua Nestorian. Sekarang saya dengar lagi nih macam-macam apa kemarin nih? Apa saksi Yehova? Habis itu apa lagi? Kembali lagi gue kemarin ke apa ya, dituduh apa ya gue? Apolonaris lah, universalis lah. Saya kalau melihat narasi-narasi orang-orang nih heran saya. SSY Bu katanya Bu. Dan sampai segitunya kalian sampai bisa mengedit fotonya Bang Edis loh. Ini yang saya herankan ya. Mengedit fotonya Bang Edis itu, fotonya dia yang di crop dan diedit itu dia lagi debat di Mualaf Center. Diedit, di belakangnya dikasih tulisan Balai Kerajaan. Dan yang melakukan itu orang Kristen Trinitas. Orang Kristen Trinitas. Yang menuduh Yuli sama Edis bikin chat mesum itu siapa? Kalau bukan paling Trinitas sedunia. Iya apa enggak? Yul. Trinitas ketat ya. Trinitas ketat. Saya ini memberitakan Alkitab. Wah, kalau ada dogma yang sesat, ajaran sesat, harus dong kita basmi. Bener kan, dia paling Trinitas. Tidak bisa ini. Tapi bikin narasi chat mesum Yuli sama ini. Kok gitu kalian cara mainnya?
Kok gitu? Saya masih menghargai Pak Erben ya. Saya harap Pak Erben ini tetap terus fokus dan terus netral dan terus apa namanya, tidak melakukan framingan seperti itu ya. Boleh kritik, boleh. Saya nggak bilang nggak boleh dikritik. Orang tiap minggu gue kritik Edis, tiap ketemu. Lu cara ngomongnya nggak boleh begini, narasinya begini, masalah politeisme, masalah poligami. Gue tanya, gue ngomong langsung sama dia orang satu. Saya besok ini ketemu sama Komsel nih, Rebo besok ada Komsel nih. Satu Komsel sama Edis. Boleh, tapi jangan di framing begitu. Orang kalian rendahkan, orang kalian gembosi, ya marah lah. Kalau keluar narasi Edis lah, memang yang saya harus masuk koma kalian, penontonnya aja nggak sampai 100. Penontonnya di koma mereka loh 90. Kalau saya masuk naik, baru Edis masuk baru naik. Kalau kalian mau kita masuk ke komal kalian mau Bang Edis membantu komal kalian, pakai cara yang nice. Pakai cara yang baik sama Edis, Bang. Masuklah ke komal kami, Bang. Bantu kami supaya viewer kami naik, supaya singa dan paus jangan cuma ke komalmu doang, Bang Edis. Bantulah kami. Saya udah suruh Edis, mereka tuh pengen lu masuk komal mereka, bantulah mereka. Pausnya dibagi-bagi gitu loh, Dis. Pendapatan mereka nih kecil. Masuklah ke komal mereka. Ya, oke. Tapi jangan kalian gembosi Edis. Gimana dia mau masuk ke komal kalian, mau bantu kalian. Kalian aja tiap hari ngomongin, ngerumpiin dia. Sendalping dirumpiin. Sekarang gue dibilang selingkuh sama Edis, dah gundulmu, palamu bau menyan itu. Caranya jangan begitu kalau pengen Bang Edis bantu kalian. Kalian juga harus bantu Bang Edis supaya kita ini saling support di dalam penginjilan gitu loh maksud gue. Betul nggak teman-teman? Betul. Narasi Bang RH tadi itu udah bagus sekali ya. Kita kan tinggal nangkap orang-orang yang sudah mau menerima Tuhan Yesus itu di gereja kita masing-masing kan. Kita DM mereka apa mereka perlu bantuan untuk pengenalan lebih lanjut tentang firman Tuhan kan gitu. Tapi motivasi mereka nggak begitu Pak. Saya tahu sendiri kok. Iya, betul. Masuk naik kiamat naik ke rumahnya Bang Edis. Tanya. Mereka tuh pengen gembosin supaya Edis tuh salah ngomong. Pokoknya sesuatu yang nggak sesuai dengan dogma mereka. Oh tanya. Yesus tuh Yahweh apa bukan? Yesus tuh Yahweh apa bukan? Tanya. Lah motivasi kalian kok begitu loh. Betul Bu. Itu kan saya tak tahu motivasi mereka tahu kiamat naik ke komanya Bang Edis itu kan atas dukungan nggak usah diomong nanti orangnya naik ke sini. Si RK. Dan ini teman-teman, aku lagi flu batuk ini ya, jadi sabar. Kita akan tunjukkan nanti bukti data dari percakapan si RK ini yang merancangkan semua teman-teman. Dari seseorang nanti ya, ada bukti dan dia itu menjelek-jelekkan Katolik. Dia itu mau masuk ortodoks sebenarnya teman-teman. Ada bukti ya, bukan hanya omong-omong. Nanti kalian tunggu di room saya. Sorry saya tidak bisa banyak ngomong ini karena suara saya kurang ini teman-teman ya. Jadi sabar, kami kalau mau bicara ada bukti ya, tidak hanya omong-omong ya. Jadi jangan dibilang Reda nggak usah diam kamu itu kan hanya netizen ya, nggak bisa juga. Saya harus speak up karena saya ini mau meluruskan ya supaya di antara apologet itu tidak terjadi saling sikut menyikut ya. Jadi bukan berarti saya mau memperkeruh seperti yang banyak di gunjing-gunjingkan, tapi saya mau membuat segalanya itu lurus dan biar fokus saja kalian sebagai apologet ya. Jadi nggak usah harus saling sikut menyikut ya. Dan masalah doktrin ya, itu bukan di penginjilan ya, itu di pengajaran. Itu nanti dilakukan di gereja masing-masing, back to the church ya. Dan untuk apologet terus menjangkau jiwa, itulah yang kami kerjakan sebagai pemerhati ya. Kami support seperti itu teman-teman ya. Lanjut Yuli mungkin, Sis Audrey silakan. Shalom teman-teman semuanya. Salam Shalom, Sofi, shalom. Pak Erna, Sis Audrey, Kareda, Bang Ibnu, Ovid, sama Bang Parna. Ya Yuli cuma mau nambahin sedikit aja teman-teman ya. Ini kan sudah kemana-mana ya, sampai akhirnya hal-hal yang tidak perlu dibahas pun akhirnya dibahas ya.
Saya juga mau menambahkan apa yang disampaikan Bu Sofia, Bang Ed. Jangan juga bilang saya ini, nanti di kalian jangan mengatakan saya itu mengkultuskan Edis ya, tidak. Saya itu berteman itu sama semua itu baik. Ya, tapi saya tidak mau ada apa ya bahasa-bahasa yang kurang berkenan lah di hati saya. Bang Edis itu tipikal orang yang sangat rendah hati banget kawan-kawan ya. Kalian suruh dia kalau komunikasi baik-baik, jangankan naik kemana-mana. Ya, ke Komal saya juga sudah naik, ke Komal Kak Reda naik. Yang penting kita bangun komunikasi yang baik saja. Saya sampai detik ini masih ingat sekali pesan Pak Erben kepada saya. Kalau seandainya ada kesalahan dari apa narasi Edis TV, yuk sama-sama ditutupi gitu. Maksudnya kita sama-sama melengkapi gitu. Kalau seandainya memang Bang Edisnya berkeras hati ya enggak apa-apa, teman-teman mau membuat tindakan apa-apa silakan, tetapi selama apa yang dinarasikan Bang Edis seandainya ada yang kurang, marilah kita menjadi pelengkap yang baik. Bukankah pesan Tuhan itu tidak berbicara tentang denominasi yang saya tahu ya. Tuhan Yesus hanya berpesan kepada saya, kepada kita semua, ikutilah aku dan jadilah satu. Hanya itu loh pesan Tuhan Yesus. Makanya saya itu juga paling nggak pernah bicara di Komal saya tuh bicara denom ini enggak. Saya nggak pernah mau membicarakan denom apa-apa. Karena beberapa kali saya lihat orang naik ke Komalnya Edis TV mau masuk Katolik kah, masuk Protestan kah, masuk Ortodoks kah. Nggak pernah ada komplain, you harus masuk Protestan. Nggak. Kita harus belajar seperti itu teman-teman. Marilah kita semuanya bergandengan tangan ya. Kalau ada yang kurang-kurang, apa sih susahnya kita saling melengkapi? Ya, mari saling melengkapi, itu nggak bikin kita cacat kok. Justru semakin kita melengkapi satu sama yang lain itu nama Tuhan semakin dipermuliakan. Semakin banyak orang mengenal nama Tuhan Yesus dari tingkah laku kita. Kalau mau terus kita kelai-kelai gini, mau jotos-jotosan, mau buka semua data keluarga, apa untungnya? Nggak ada untungnya sama sekali. Apa keuntungannya kalau kita sudah membongkar semuanya? Dia pengen kita keluarin kakak, kartu keluarga kita. Mana suaminya Bu Sophie, anaknya Bu Sophie, mana istrinya Edis. Dia pengen kita keluarin kakak. Untuk apa gitu loh? Saya juga ada yang pendapatnya Bang Edis saya nggak setuju, tapi bukan berarti saya mesti musuhin Bang Edis misalnya. Saya contoh tuh saya salut sama Bang Erben. Waktu itu dia ada satu Komal lah, saya nggak usah sebut ya. Itu jelek-jelekin si Bang Edis mulu, walaupun itu ya. Nah itu Bang Erben naik tuh jelasin, saya mau lurusin. Kenapa ini? Saya capek meluruskan, kata Bang Erben. Jadi memang ini loh, Bang Erben juga kadang nggak setuju sama pendapat seseorang, tapi dia nggak menjadikan musuh gitu loh. Beda pendapat it's okay. Itu kan bukan hal yang primer ya, bukan tentang keselamatan ya. Yesus adalah Tuhan dan Allah ya, firman Allah yang menjadi manusia gitu, dia bangkit ya, juru selamat dan ini ya, juru selamat dan Tuhan kita gitu ya. Hal-hal yang nggak terlalu primer tuh nggak usah terlalu dimasalahin gitu loh. Dari 5 tahun yang lalu sebelum Bang Edis ini fenomenal di TikTok itu udah ada teman-teman gitu loh. Tapi kan di Komal kamu nggak pernah bikin thumbnail Iblis TV, Edis Saksi Lupa. Iya, Coba gimana kalau bikin thumbnail itu lalu lebih baik melayani penginjilan di desa-desa daripada di TikTok cari follower motivasinya. Lah, itu terus gua nggak tanya, boleh. enggak, dia kan barusan bikin thumbnail. Dia bilang, "Nih thumbnailnya nih, gue masih ini mau lihat kalian thumbnailnya nih." Ya gue tunjuk. Udah Bu, nggak usah Bu Sofi. Udahlah skip aja. Nggak usah. Dia bikin thumbnail. Nggak usah. Kita lihat Edis kan, semua kok. Kita lihat iya semua. kan, kalian tahu kan netizen kalian lihat. Tapi gue tanya, lu kemarin saya sendiri. gue tanya sama Justin, lu kemarin penginjilan nggak ke desa-desa? Enggak, saya seharian sibuk di TikTok. Katanya lu penginjilan ke desa-desa, ternyata lu sibuk seharian di TikTok. Sana penginjilan sono di dunia nyata, jangan dunia maya mulu. Mendingan kayak gue kerja 16 jam sehari. Sana kalau lu bilang penginjilan di desa-desa, lu penginjilan dong beneran di desa, tunjukin ini dibaptis buahnya mana. Jemaat lu berapa dok? Perpuluhan 250.000, 100.000 perpuluhan gue. Kak Sofi tadi Justin typing di bawah, roti hidup, buka kamera, buka cam katanya, bodoh amat deh. Dia mau kartu keluarga gue, lu mau kartu keluarga gue? Lu ada aja. Besok kita kalau bermain apologetika itu memang harus tunjukkan kartu keluarga ya Bang Parna ya, mungkin ya Bang Parna ya. Iya, yang lebih lucu lagi begini. Kartu keluarga sama kartu jemaat, gereja mana lu? Gereja mana? Dia tuh pengen tahu NJ kita, kartu jemaat kita.
Ada-ada Ya, aja ini lu. pernah kejadian ya. Saya ketawa sebenarnya lihat ini ya, Justin sama Rosemary waktu itu ya di komalnya Mr. Sila. Mungkin saya lebih dulu mengenal Mr. Sila daripada mereka berdua. Bisa di situ Justin berstatement mengatakan, saya kenal ini Bang Eho, saya udah kenal lama. Dulu ini orang baik, tetapi karena mendukung Edis kenapa jadi berseberangan? Bingung saya dengan statementnya Justin ini. Iya betul. Mungkin Emang saya lebih mengenal kenapa sih kita Drusilla. nggak mendukung Bang Edis? Saya bingung. Keberatan kalian tentang Edis itu apa? Saya- Edis nggak pernah minta duit sama lu kok, kecuali Edis pernah nipu duit lu. Emang Edis pernah nipu duitnya Justin? Gue tanya sama lu. Pernah pinjem sama Justin? Tin, utangin gue dong. Pernah? Edis pernah ngutang sama lu? Edis aja nggak pernah minta duit sama lu. Keberatan lu apa? Dukung Pribadi. Edis. Sabar Bu Sofia. Sabar Bu. Saya pribadi sendiri ya, ketika Bang Edis ya kebetulan ya bukan karena satu marga dengan saya ya, tetapi saya berdiri ya karena memang firman Tuhan. Ketika ada narasi Bang Edis yang meleset, saya mengkritiki, bukan menjatuhkan. Nah, lain cerita apabila setiap hari dibahas dan pembahasan itu bukan membahas tentang pengajarannya, tapi langsung menyerang pribadinya, itu udah lain. Berarti ada sesuatu di situ. Kenapa harus dibahas setiap hari dan kenapa menyerang pribadinya? Nah, kita harusnya sesama anak Tuhan Yesus. Ya, kalau ada saudara kita yang kepleset, melenceng, ya apa salahnya kita kritisi, kita tunjukkan yang benar begini, teman, saudara, gitu. Ini enggak tiap hari bahas terus, tapi menyerang pribadi. Yang Tapi tadinya herannya saya kalau mau naik udah- ke komalnya. Tapi herannya kalau udah ketemu Bang Edis penjelasannya sama aja kok, nggak ada bedanya. Sama aja. Ketika Enggak, Mas dijelasin Sofi, sama Edis, saya- oh iya bener saya memang setuju sama Edis. Sama aja lu sama Edis penjelasannya. Juga Sama, lihat itu Pak, Justin sama naik, penjelasannya. Memble, iya Memble juga Justin naik, jadi kendor, nggak segarang waktu di komal Pak Wawan dia. Saya lihat, saya tonton itu dia. Nah itu yang saya heranin ya. Apa sih? Berarti kan ada motif, bukan penginjilan. Nah, satu masalah itu tadi ya, teologi ya. Boleh kita menggunakan bahasa teologi, tetapi kita juga harus menganalisa pendengar-pendengar kita. Nah, ketika kita tahu ya, tidak semua orang bisa memahami bahasa teologi yang tinggi. Terus kita memaksakan menggunakan bahasa-bahasa teologi yang tinggi. Terus yang mau dengar siapa? Karena target kita adalah pendengar. Ini kadang heran saya teman-teman ya, karena merasa gimana saya nggak tahu ya motivasinya apa. Kenapa harus memaksakan bahasa teologi yang tinggi sekali? Ya kalau kita itu membahas di kumpulan para pendeta pastor atau itu kalangan gereja atau bapak-bapak gereja, oke lah, oke nggak masalah. Lah kita ini kan menginjili di TikTok menggunakan bahasa teologi yang tinggi. Yang dengar nanti makin bingung, apalagi orang-orang yang dari seberang yang ingin mengenal Tuhan Yesus, bingung. Ya apa salahnya kita gunakan aja bahasa yang sederhana supaya paham, karena kalangan yang mendengar di bawah itu enggak semuanya sama, pendidikannya itu juga enggak semuanya sama. Jadi untuk apa kita paksakan menggunakan bahasa teologi yang tinggi? Untuk apa? Untuk membanggakan diri. Tuhan Pak. tidak melihat itu. Tujuan Saya tanya saya ini 20 tahun jadi orang Kristen ya. Saya di gereja aja nggak pernah loh dengar pendeta saya membicarakan homoousios, apa itu, duinatur, monofisit, apalagi tuh. Tritunggal Ekonomi, aja tuh nggak pernah ekonomi. diomongin Pak di gereja saya Pak. 20 tahun Ekonomi, saya nih Bu Pak udah di Sofi. gereja Kristen Protestan ini Pak. Terus saya tanya di komal saya, Ekonomi, kalian Kristen dari matematika. lahir? Kalian Kristen dari lahir? Iya. Lu di gereja diajarin nggak sama Romo, sama pendeta duinatur, homoousios, monofisit? Enggak Bu, nggak pernah denger. Apa itu Bu? Trinitas aja gue tanya apa Trinitas 3 in 1. Emang lu kata sampo 3 in 1. Coba tanya tuh sama kalian yang Kristen dari lahir tuh, diajarin nggak di gereja kalian itu bahasa-bahasa teologis begitu? Itu diajarinnya di sekolahnya itu STT Hupretes Batamnya Deki Ngandas. Di gereja nggak ada, jemaat aja nggak tahu apa itu. Apa sekalian mau diskusi sama Islam menggunakan bahasa teologi ya supaya kelihatan pinter gitu? Jangankan orang Islam Pak, orang Kristen aja nggak ngerti kok. Nih lo Fit, lu lahir dari Kristen ya Fit ya? Iya betul. Lu pernah dengar nggak di pendeta lu jelasin di gereja itu tadi yang istilah-istilah yang gue ngomongin sama lu? Nggak pernah sih. Trinitas aja nih lu tanya si Ovid, dijelasin nggak Trinitas di gereja lu? Enggak.
Apa itu logos? Dijelasin nggak? Enggak. Firman tuh ada berapa? Logos, rema, grafe, dijelasin nggak lu? Enggak. Potong kuping saya kok dijelasin di gereja. Gue 20 tahun jadi Kristen, teman-teman. Gue aja Akhirnya Trinitas hilang dulu, juga gue Trinitas aja suaranya, nggak tahu Kak apa. Sofi. Trinitas tuh apaan ya? Gue aja belajar sendiri kok. Betul. Kok kalian mau menggunakan bahasa teologis coaching? Bang Edis itu salah. Kita harusnya menggunakan apa yang kalian pikir kalian paling benar itu. Kalian aja sebagai Kristen aja di gereja nggak pernah denger kok bahasa kayak gitu kok. Apa itu Bu? Monogenes, homoousios, duinatur, homostatic union, hypostatic union. Hypostatic union. Taunya juga union pastel. Apaan hypostatic union? Lu tanya sama orang Kristen tuh, awam tuh. Jelasin nggak tuh hypostatic union di gereja? Potong kuping gue nih kalau ada pendeta kalian jelasin hypostatic union. Nggak ada. Taunya union parcel. Iya, saya juga Bu Sofi yang sebelum dibaptis kan belajar selama 1 tahun. Enggak diajarin detail Tritunggal gitu. Saya di Jadi ya, Betani, kita orang SOM, awam. belum dibaptis itu 4 itu pengajaran. Pertama, keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Ya, itu ada 4 bab keselamatan. Kedua, gue lupa apa. Ketiga, kalau nggak salah tentang Roh Kudus. Keempat, eskatologis, kedatangan Yesus yang kedua kali. Kagak ada dijalanin hypostatic union, monogenes, homoousios, monofisit, miafisit. Ya, Ada aja. itu kan targetnya kan Islam. Target dia kan untuk mengcounter Islam. Kalau menjelaskan tentang kekristenan sedetail itu ya pusing lah yang dengarnya. Makanya itu kan benar kata Bang Edis, itu adalah dia jelasin sama kiamat sama teman-teman. Itu tuh kalau kau ujian untuk lulus sekolah STT baru kau ditanya. Ya, kalau bukan Tritunggal Maha Ketat ya ke neraka kau. Itu ujian seluruh sekolah STT tapi bukan ujian masuk surga. Paham? Iya emang kalau ujian STT kok harus paham. Ujian lulus STT tuh paham homoousios, monogenes, miafisit, apa segala macam begituan. Hypostatic union. Kok salah hypostatic union? Sesat kau masuk neraka. Nah, itu ujian sekolah STT. Tapi ujian masuk surga mengenal Tuhan Yesus nggak begitu ujiannya, coy. Apakah engkau sudah mengganti Tuhanmu Muhammad, mengganti Tuhanmu yang adalah hawa nafsumu sendiri dengan Tuhan Yesus? Banyak orang Kristen juga tidak tahu betul kata Bang, mentuhankan Yesus, dia pikir menganggap Yesus sebagai pencipta alam semesta. Bukan. Mentuhankan Yesus artinya Yesus memerintah di dalam diri kita. Firman Tuhan harus kita ikuti. Itu maksudnya Yesus sendiri berkata hanya satu pemimpinmu yaitu Mesias, pemimpin kepada yang hidup. Artinya apa? Yesus mengatakan dia pemimpin, dia Tuhan kita. Apa artinya menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Artinya hidup kita harus berpadanan dengan firman-Nya. Yesus yang memimpin kita kepada kehidupan kekal. Bukannya Yesus adalah partikel-partikel tertentu. Betul kata Bang Edis. Ada banyak orang apa artinya menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Maksudnya Yesus tuh menciptakan alam semesta ini, Bang. Dialah yang menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Kayak lu pernah udah lihat aja Yesus ciptain. Emang udah pernah sana siapa sih yang lihat kalian cipta? Iya, pada Yesus menciptakan alam semesta. Ada yang pernah lihat? Nggak pernah lihat. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan artinya mengganti Tuhan kita dengan Yesus. Yesus pemimpin hidup kita. Apapun kata Yesus kita ikuti. Apapun kata Roh Kudus kita ikuti. Maka dengan mentuhankan Yesus dan Roh Kudus kita sekaligus mentuhankan Bapa di surga. Itu yang paling penting. Tuh baru ujian masuk surganya begitu. Kak Sofi, kenapa Rosemary tadi menanggapi? Karena kemarin saya dengan pemikir ulung itu cukup keras tentang dusta fitnah yang dibuat oleh Justin kemarin. Ya, udahlah biar aja lah. Aku juga udah nggak memperpanjang hal begitu. Ya, jadi teman-teman saya juga menghargai Pak Pemikir Ulung. Saya tahu lah statement itu. Ya, saya berterima kasih buat kalian yang sudah ini. Tapi udahlah, nggak usah diperpanjang kayak gitu. Biarin aja lah, ya. Yang penting kita fokus aja melayani, ya. Jadi tidak. Jadi kalau kalian mengatakan kita membela Bang Edis lalu kita mentuhankan Edis itu salah besar. Ya, tidak semua kata Edis itu kita ikuti.
tetapi kita memberikan kritik yang membangun. Dan cara kita mengkritik itu bukan menjatuhkan Bang Edis. Naik kiamat, naik ke komalnya Edis, tanyain. Yesus itu Yahweh apa bukan? Tanyain. Udah, oh Yesus itu yang Yahweh itu menuju kepada Bapa. Nah udah cukup, udah selesai nih, selesai. Apanya yang selesai? Kamu lihat nggak narasinya kiamat? Kalian lihat nggak diskusi antara kiamat yang paling trinitas ortodok ini dengan Malikil Alamak yang orang Oneness? Kalian lihat nggak karakter mereka? Beda nggak? Beda. Loh, Bang dia Edis, sendiri pernah nyerang Katolik kok, Bu. iya. Saya dengar sendiri. Cara kiamat berdiskusi itu menekan Bang Edis di viewer yang ribuan itu. Bukannya dia membantu Edis ketika viewernya ini banyak orang Muslim, menekan. Makanya diturunkan sama Bang Edis. Edis bisa berdiskusi berjam-jam dengan si Malikil Amalak ini. Saya punya rekamannya tuh loh di komalnya, di tempat YouTube-nya Bang Edis sama saya. Pada Malikil itu orang Onenes yang kita katakan sesat, betul nggak? Betul. Mikana sama Malikil udah sesat itu orang Onenes. Tapi masa sikap mereka dan karakter mereka bisa lebih bagus dibanding orang Kristen Trinitas? Janganlah begitu. Kalian Trinitas ini kan yang udah ras paling unggul nih. Ibarat kalau ini bangsa pilihan Tuhan, betul nggak? Betul nggak? Suku Trinitas Maha Ketat ini kan bangsa pilihan Tuhan kan, betul nggak? Ya Mereka betul. itu Ditinggikan di atas semua manusia, ya nggak? Kalau gitu berikanlah contoh dan teladan yang bagus, bener nggak Kak Reda? Masa sikap kita sama orang yang kita anggap sesat lebih bagus orang yang sesat? Gimana kalian ini? Kalian ini orang Trinitas Maha Ketat, ini ras paling unggul seluruh dunia nih, bangsa pilihan Tuhan nih. Yang lain itu sesat. Tunjukkanlah sikap kalian sebagai teladan bangsa pilihan Tuhan. Udah Trinitas Maha Ketat, cara ngomongnya juga, aduh minta ampun saya. Sampai sekarang belum ada orang Oneness yang menuduh saya dan Bang Edis berselingkuh loh. Cuman orang Trinitas yang menuduh saya dan Bang Edis berselingkuh. Terus terang aja nih saya ngomong sama kalian. makanya hati-hati nanti transfer uang Bu dan Hah? bantu kontrakan. Hati-hati Bu. Makanya Tadi saya pertanyaan bilang. saya ke Rosemary. Hmm. Ya, Kak Sofi, tadi pertanyaan saya ke Rosemary itu menyentil sekali. Yang kalian naik ke sana, apa yang kalian lakukan di sana dari komalnya si Wawan itu? Kalian naik ke sana bukan mencari jiwa, tapi kalian ke Framing. situ naik merundung Framing, pengen lihat dengan Edis berbagai jatuh. Iya, kapan Edis salah ngomong. Tapi bukan jiwa yang kalian cari di sana. Udah tahu kok, kita juga bisa ngelihat sama, kita. sama Rosemary. Pernah Kita saya bukan buat orang kesel bodoh. sama Rosemary itu di komalnya Mr. Sila ya. Saya di sela-sela ketika saya di framing sama Justin. Saya marah jadinya sama pemilik komalnya itu Mr. Sila, Bang Bintang ya. Kesana saya udah kenal lama dia. Saya bilang, "Komal apa ini, Bro?" Saya bilang gitu. Saya bilang sama Rosemary, "Kamu masih moderator aja udah sombong kamu, Rosemary." Bilang. Saya udah dari tahun 2012 saya sudah terjun di Facebook. Mungkin dia enggak kali. Tetapi itu apa sih gunanya gitu? Mengeraskan hati, nggak menghargai. Kalau sama RT sebelah oke lah kita bisa keras. Tapi sesama teman sendiri masa emosi ikut-ikutan jatuh-jatuhin. Nah itu ya saya berharap ya kan ke depannya ya tidak ada lagi pembahasan itu setiap hari. Saya aja pusing lihat itu komal kok tiap hari bahas pribadi orang, heran jatuh-jatuhin. Yang dicari apa sih? Yang ditugaskan Tuhan Yesus kita ini adalah memberitakan penginjilan, memberitakan kabar gembira, keselamatan, bukan menjatuhkan, bukan membahas pribadi orang. Harusnya kita saling backup. Kayak saya sama Mbak Sophie ini. Saya pernah duet di komalnya Bang Pendi, betul Mbak Sophie? Kita di situ waktu itu kan, saya kemana aja oke masuk. Karena apa? Moto saya memberitakan firman Tuhan. Di komal Pak Bom pun dulu pernah, di komal yang lain juga Pak Herben semua banyak. Saya nggak keberatan kok. Cuman saya menghindarin aja pertengkaran dengan mereka. Jadi kalau di komal yang saya tidak nyaman di situ ya saya nggak mau masuk di situ, ngapain? Gitu. Dan seharusnya ya saya dan Bang Ya. Edis itu sangat bersikap netral loh. Bang Edis itu pengen merangkul semuanya. Saya juga pengen semuanya tuh kalau bisa kita rangkul. Ada perbedaan Pak, curut pandang teologis itu harusnya kita anggap sebagai pembelajaran. Jangan tiba-tiba kalau saya berbeda dengan kamu lu sesat. Aku udah bilang kita dengan orang Oneness
itu sudah ada pagar ya, ada yang ini. Jangan lagi sesama kita ini kita saling menyesat-nyesatkan, itu harusnya. Tapi itulah yang saya nggak ngerti ya, Harus seperti itu. kalian itu gimana gitu ya cara mikirnya. Saya aja di komalnya ini Wawan belum kasih penjelasan tuh, cuman Justin aja yang kemana-mana sama Rosemary. Si Wawan ngumpet di balik roknya Rosemary ya. Harusnya si Wawan yang jelasin, itu komal dia tuh tiap hari buka dari pagi. Saya lihat tuh si Wawan, saya pagi belum apa-apa dia udah buka komal sampai 24 jam. Saya mau pergi sampai kerja lagi sampai besok ke pagi masih buka komal dia. Nggak penginjilan ke desa-desa dia. 24 jam. Namanya juga penginjil TikTok, Bu. Ya di TikTok aja, Bu. Oh iya, penginjil TikTok ya, betul. Dia kan bukan penginjil desa ya, penginjil TikTok. Tapi dia bikin thumbnail katanya harus menginjil ke desa-desa, nggak boleh di TikTok katanya Yul. Ya itu motifnya cuma dia dan Tuhan yang tahu, Bu. Wawan yang jelasin, Wan, jangan bersembunyi di balik roknya Rosemary. Masa Rosemary yang kau kirim kemana-mana kau utus sebagai dafarmu? Kau yang harus jelasin di komalmu itu. Apa tujuan komalmu itu dibuka? Motivasimu apa? Tiap hari kalau nggak ngomongin Edis aja gatel mulut lu. Gatal-gatal Pokoknya aja Bu Sofi kasih tahu Bang Edis istirahat dulu 1 minggu gitu, biar tenang mereka gitu. Kayaknya Bang Edis harus rehat dulu sepertinya memang, Bu. Soalnya setiap hari ada aja, Bu, selalu ada. Hari ini live, besok malam ada lagi. Gak apa-apa, biarin Edis fokus aja. Biarin aja Mbak Yuli. Halo, sore, salam Bu Setiawati. Lama nggak. Salam. Iya. Biarin aja lah yang menggonggong, biarin aja. Saya secara pribadi jujur ya, banyak teman-teman Katolik yang telepon ke saya dan mempertanyakan sikapnya RK. Jujur ya, banyak teman-teman Katolik yang di TikTok. Saya bilang ya, nggak usah kalian ikut-ikutan, biarin saja dia seperti itu. Termasuk salah satu adalah CCGH. Bang, kok RK seperti ini sekarang? Saya bilang CC top, nggak usah CC ikut-ikutan. Terserah itu pola pikirnya RK seperti itu. Biarin saja. Ya itu mengecewakan sekali sih kalau saya bilang RK ya. RK ini sebenarnya salah satu yang saya support dan saya dukung. Tapi kalau ternyata betul dia membuat framing untuk Edis, udah kita framing aja si Edis biar dia digiring ke saksi Yehova. Ya biar dia di framing kayak gitu. Wah itu sih jahat sekali kalau saya bilang ya. Dan ya itulah akhirnya, makanya saya bilang Yesus berkata apa? Apa yang kau bicarakan di tempat gelap akan dibuka terang-terangan, betul nggak? Betul, Bu. Kamu bicara di tempat gelap, merencanakan sesuatu, mereka-reka perkara yang jahat, dibuka amat. Gue udah bilang gini loh teman-teman, kalau seseorang itu diurapi Tuhan dan kau sentuh dia, ingat kau sendiri akan jatuh. Iya, benar. Karena Tuhan masih mau pakai dia. Ya, artinya itu Tuhan yang dilawan, Bu. Iya, kau ngelawan Tuhan kalau kau ngelawan orang ini gitu loh. Makanya saya bilang saya hati-hati banget. Sekalipun orang ini, Bu, orang ini begini, saya hati-hati banget. Kenapa? Karena kalau Tuhan mau masih pakai dia dan Tuhan mengurapi dia, kau sentuh orang ini, kau jahatin dia, kau yang jatuh gitu loh. Betul, Bu. Akhirnya Saya, Bu Sofi, Kak Sofi, saya pernah telepon sesama kita Katolik ya. Itu telepon segitiga, saya telepon ke anak tersebut dan saya telepon ke CCGH. Saya tegur keras loh. Ketika narasinya itu sudah salah. Puji Tuhan dia bisa mendengarkan saran dari saya dan CCGH. Akhirnya sekarang dia sih nggak buka-buka live lagi. Kalau enggak, dia buka live ngajar yang aneh-aneh, yang sama sekali nggak ada di dalam Alkitab. Tanya. CCGH itu siapa tuh CCGH? Ini yang CCGH Setiawati di atas. Saya, Bu. Saya telepon ke orang tersebut. Oh, Bilang, saya bingung JTGH itu dalam siapa? pengajaranmu. Ya gini loh teman-teman, kita ketika kita mengajar tuh kita harus punya dasar. Makanya kenapa saya di Al Hayat itu saya tidak ngajar berdasarkan denom atau penafsiran denom tertentu, tidak. Tapi saya lebih melihat sejarah dan bukti-bukti arkeologi, itu yang kita lakukan. Jadi membaca Alkitab dalam kacamata sejarah Alkitab itu sendiri. Nah, saya sangat menghindari pertengkaran dan pertikaian antar denom. Kenapa? Karena pastor-pastor itu sudah menasihati kami, jangan menggiring ke arah
perselisihan, perbedaan antar denom. Karena kita ini berdiri di atas kesatuan tubuh Kristus. Dan itu yang saya jaga di Al-Hayat, itu pun juga yang saya pesankan ke Bang Edis. Ya. Jadi kita harus mencintai kesatuan tubuh Kristus ini. Masa kita mau memecah lagi, teman-teman? Biarlah kalau saya melihat justru perbedaan antara denom itu menjadi satu keindahan. Lagu-lagu begitu banyak keluar dari gereja-gereja Protestan, dari gereja-gereja karismatik yang menyentuh hati kita. Itu harus kita akui pujian-pujiannya. Gue kalau ke gereja yang saat teduh begitu gue ngantuk gitu loh. Ya. Terus terang jujur aja. Iya betul. Ya. betul. Tertidur saya dalam hadirat Tuhan. Tetapi pengajaran dari gereja ortodoks yang detail itu kita perlukan. Kemudian kritik-kritik pedas dari gereja reform itu kita perlukan. Jadi saya melihat kita ini harusnya saling melengkapi dan saling mengkritik. Kenapa? Orang reform kita perlukan untuk mengkritik orang karismatik yang sok rohani. Dan sedikit-sedikit saya melihat Tuhan. Ya, kayak langit terbuka aja dia naik turun surga. Perlu dikritik karena kadang-kadang terlalu ngeroh. Ya. Tapi juga kita juga harus mengkritik orang-orang reform yang tidak percaya kuasa Roh Kudus dengan tanda-tanda dan mujizat. Harusnya kita mengimbangi dan membalance itu. Karena di dalam ruang kudus Tuhan itu antara meja roti sajian dengan menoreh, artinya firman dengan roh itu harus berpadanan dan sejalan bersama-sama. Pengajaran dengan kuasa roh itu harus berjalan bersama-sama, nggak boleh berat sebelah. Lu kalau terlalu ngeroh lu jadi dukun. Oh saya melihat nanti ya, lihat ya, tak bulan Januari, wah ini sepak bolanya yang menang ini, jadi dukun paranormal kita. Ya, terlalu teologis nanti ya gitu, pakai bahasa-bahasa yang beginilah, ya kan, terlalu ahli Taurat dan Farisi. Nggak boleh, ini harus berimbang bersamaan ini. Kenapa? Karena Roh Kudus memberikan kita itu karunia pengetahuan, karunia hikmat. Bagaimana kita berkata-kata, bagaimana kita mengajar, itu nggak gampang teman-teman. Kita itu harus berimbangan karunia-karunia roh di dalam hidup kita. 9 buah roh ini harus berjalan bersamaan di dalam hidup kita. Ya, karunia nubuatan, karunia pengajaran, karunia hikmat. Itu harus berimbangan di dalam hidup kita, nggak boleh berat sebelah. Makanya Petrus salah dikritik Paulus, Paulus salah dikritik sama Petrus, Petrus dikritik Yakobus, Yakobus mengkritik yang lainnya juga. Jadi ini harus berimbangan ini. Kita harus saling menguatkan, bukan saling menggembosi. Biar gue naik ke komanya ditanyain, Yesus itu Yahweh apa bukan? Nah, bener kan, selesai, sudah selesai. Selesai apanya selesai? Selesai lu yang paling benar. Maunya penontonnya Edis ke tempat lu, berapa yang bertobat di tempat lu? Itu yang saya herankan. Berapa sih yang bertobat di tempat selainnya tempat komanya Bang Edis itu? Penonton paling besar itu di komanya Bang Edis tuh teman-teman. Makanya saya bilang Bang Edis ketika disuruh Bang, mereka maunya lu ke koma mereka lah, bantu-bantulah naik ke koma. Kalau kalian mau Bang Edis naik ke komal kalian, naik ke komalnya Wawan penginjil TikTok ya. Dulu mereka cemburunya begini. Dulu kan Bu Sophie kesini. Dulu Bang Edis kan naik ke komal saya. Kenapa sekarang tidak pernah lagi naik ke komal saya? Ya, lu lihatlah narasi-narasi kau. Bagaimana semua naik ke komal lu tiap hari aja ngerumpiin kita, nggosipin kita. Gimana Bang Edis mau naik ke komalmu kalau kamu tiap hari gosipin dia? Hah?